Ini pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan kecambah bibit kelapa sawit. Pertama kita harus melakukan pembusukan agar lebih mudah untuk memisahkan kulit dari biji dalamnya. Dan kita lanjut lagi ke proses pengupasan. Ini dia pengupasannya. Kita gunakan melakukan pengupasan pembersihan ini. Yang kita lanjut lagi ke proses selanjutnya dari pembersihan biji-bijinya. Kita lanjut lagi ke proses selanjutnya. Ini biji-bijinya yang sudah dibersihkan ya teman-teman, yang sudah dibersihkan, dan akan dilanjutkan proses selanjutnya seperti perendaman. Perendamannya kita lakukan selama setengah jam atau sampai 1,5 jam, 1,5 jam ya. Nah, kita perendaman, habis kita lakukan perendaman, kita lakukan pengeringan seperti ini ya, biar airnya tidak terlalu menyerap. Sudah kita lakukan perendaman, dan kita masukkan ke dalam plastik. Nah, dan ini kita lakukan proses perendamannya ke dalam air. Kita masukkan ke dalam air, dan kita lakukan beberapa jam sampai 1,5 jam. 1,5 jam, ada yang lebih. Kita lakukan perendaman, terus kita lakukan penjemuran, perendaman, dan melalui tahap selanjutnya untuk memasuki perkecambahan menggunakan kantong plastik. Sebelum dimasukkan ke kantong plastik, kita harus melakukan pengeringan dulu dan melanjutkan proses ke selanjutnya. Perendaman dan pengeringan sementara sudah kita rendam berapa waktu tadi, kita angkat dan kita bikin seperti ini. Kalau airnya sudah tampak kering, dan selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik. Seperti ini kita masukkan ya. Selesai kita masukkan ke dalam plastik ini, kita masukkan ke dalam tempat penyimpanan baju tadi ya. Kita isi dalam plastik ini, kita ikat dan supaya kedap udara agar cepat proses perkecambahannya ya. Kita masukkan sepertinya ini sudah di dalam kantong plastik, nanti kita ikat dan kita lanjutkan proses ke penyimpanannya. Setelah selesai perendaman, kita lanjut lagi ke tempat penyimpanan atau perkecambahan dengan secara pribadi atau pembuatan bibit kecambah sendiri. Tempat penyimpanan atau ruang penyimpanan bisa kita gunakan secara manual, itu tempat penyimpanan baju ya, penyimpanan baju seperti ini. Kita gunakan agar kelembapan suhunya terjaga. Jadi kita harus gunakan tempat penyimpanan seperti ini agar proses perkecambahan cepat. Ya, kita simpan lagi ke tempat penyimpanan atau tempat penyimpanan baju tadi agar proses perkecambahan yang cepat. Kita tunggu beberapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan, itu mulai berkecambah. Dan ini hasil yang sudah kita buat sebelumnya, hasil dari perkecambahannya ya teman-teman. Ini hasil dari pembuatan bibit kecambah sendiri atau pengalaman pribadi sendiri. Cuma nggak bisa atau menentukan mana bibit yang jantan atau betina.
pemilihan bibit yaitu dari pokok atau batang yang kita pilih sesuai dengan target, sesuai dengan usia, tinggi, dan kualitas buah yang dimiliki oleh batang yang ingin kita bikin perkecamahan atau bibit bikinan sendiri kecamah sawit ya. Ini sudah berhasil, alhamdulillah sudah berhasil. Cuma kita belum bisa menentukan mana yang jantan atau betina. Ada pengalaman dari teman-teman, kalau yang betina katanya di dalam brondol yang ingin kita jadikan bibit itu buah bagian dalam katanya yang betina. Tapi ada teman juga yang bilang bahwa yang betina itu adalah buah yang bagian luar atau bagian yang timbul di tandan sawit itu yang bagian luar, kata teman. Tapi saya belum bisa menentukan mana yang jantan atau betina. Yang penting tahu asal usul bibit dan pokok yang kita jadikan perkecamahan atau untuk pembibitan kelapa sawitnya.